입술에 가려진 눈빛의 속삭임 I'll be yours. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Prasil Puang Maharani dengan NIM 10540113351 dari kelas L Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Soal yang pertama yaitu menyebutkan 5 contoh judul penelitian eksperimen dan 5 contoh judul PTK. 5 contoh judul penelitian eksperimen. Yang pertama, penerapan model problem based learning dalam peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Kedua, peningkatan keterampilan membaca ekstensif dengan menggunakan metode pembelajaran P2R. Ketiga, usaha peningkatan kemampuan membaca menulis permulaan melalui pendekatan konstekstual. Keempat, meningkatkan keterampilan menulis melalui pemanfaatan media gambar. Dan kelima, peningkatan keterampilan berbicara melalui penerapan metode bermain peran. Dan 5 contoh judul PTK. 1. Meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas 3 SDN Pangkan. Kedua, peningkatan hasil belajar materi belajar kerjasama melalui media gambar siswa kelas 3 SDN Pangkan. Ketiga, peningkatan hasil belajar materi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat melalui media gambar siswa kelas 5 SDN Pangkan. 4. Upaya meningkatkan hasil belajar materi lingkungan melalui pembelajaran kooperatif tipe Scramble siswa kelas 1 SDN Lampung. Kelima, upaya meningkatkan hasil belajar materi budaya demokrasi melalui model pembelajaran Teams Games Turnamen siswa kelas 4 SDN Bangok. Soal nomor 2 yaitu mendeskripsikan pengertian jurnal. Jadi, jurnal ilmiah merupakan publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel yang diterbitkan secara reguler. Bisa terbit 2 kali dalam 1 tahun, 4 kali dalam 1 tahun. Soal nomor 3, pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Mengembangkan judul tersebut ke dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, dan poin-poin materi yang bisa dikembangkan pada bagian kajian teori atau pustaka. Jadi, rumusan masalahnya 1. Bagaimana kelayanan LKPD berbasis HOTS dalam penunjangan kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana respon siswa SD Swalayan Kabupaten Bone terhadap LKPD berbasis HOTS. Soal nomor 4, perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah serta dengan contohnya. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Swalayan Kabupaten Bone. Kedua, untuk mengetahui respon siswa SD Swalayan Kabupaten Bone terhadap LKPD berbasis HOTS. Poin-poin materi. Yang pertama, pengertian LKPD. Kedua, tujuan penyusunan LKPD. Ketiga, struktur LKPD. Keempat, macam-macam bentuk LKPD. Kelima, kelebihan dan kekurangan LKPD. Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contoh karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah. Contohnya, cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah yaitu 1. Karya ilmiah bersifat objektif dan faktual, berdasarkan fakta yang ada, sedangkan karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Karya ilmiah tidak bersifat persuasif, sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif dan dapat merangsang imajinasi pembaca. Karya ilmiah disusun dengan kepentingan pribadi, sedangkan karya non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Kelima, definisi dari artikel. Itu
Artikel merupakan suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.